Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiawan Agil Prabowo dengan NIM 19000009041. Di sini saya akan menerangkan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan: 1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. KIKD. KI memahami pengetahuan yang bersangkutan dengan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KD menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ada tiga. Yang pertama, agar peserta didik dapat memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui isi dari sidang BPUPKI. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menanamkan nilai semangat juang untuk negara Republik Indonesia. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1945. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran, seperti pada Perang Pasifik. Pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direlasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyoningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Icha Bangse Yoshio dari Jepang dan RP Sueroso. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yaitu sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Kedua, perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Suepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 menghasilkan 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menghasilkan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 menghasilkan Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Pri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang Berkebudayaan. BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. DRS Muhammad Hatta, Mr. Amarmis, Abikusumo Cokroyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, I Haji Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) oleh Insinyur Soekarno.
Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjosanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dasar prakrasa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zunbi Linkai. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa semangat bangsa Indonesia merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Jiwa patria dan primus patrilas, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. 2. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir yaitu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.